Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seluruh rakyat Indonesia dan saudaraku seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat seluruh Indonesia. Salam NKRI, Pancasila, Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, harga mati. Salam NU Jaya sepanjang masa, kita jaga, kita rawat bersama-sama. Saudaraku sebangsa setanah air, saudaraku seluruh kaum muslimin muslimat se-Indonesia, sebentar lagi, sekitar 2 hari lagi, kita semua akan merayakan 17 Agustus 45, Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia dari penjajahan Jepang dan Belanda. Maka mari kita sambut tanggal 17 Agustus tahun 2024 untuk memperingati hari kemerdekaan bangsa kita. Bangsa yang beradab, bangsa yang bersatu ideologinya, bangsa yang kaya kekayaan alam, bangsa yang seluruh suku-sukunya bersatu di bawah Pancasila, bingkai NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Para hadirin, mari kita sambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus 45 di tahun 2024 ini dengan semangat patriot, semangat nasionalisme, semangat Pancasila, semangat Bhinneka Tunggal Ika, semangat Undang-Undang Dasar 45, semangat NKRI harga mati. Semangat merah putih di dada para hadirin. Mari kita kibarkan bendera merah putih di depan rumah kita. Dan mari kita kenang kembali jasa para pahlawan pejuang bangsa, para ulama, para kiai putra pribumi Nusantara, para santri-santrinya, ya, bahwa sesungguhnya merekalah yang paling berjasa atas kemerdekaan negara Republik Indonesia ini, para hadirin. Dan kita wajib bersyukur terhadap nikmat Allah, bahwa sesungguhnya dengan berkah rahmat Allah kita bisa hidup di zaman kemerdekaan ini, merasakan kemerdekaan hasil perjuangan jerih payah, pengorbanan darah, nyawa, harta leluhur-leluhur kita, para putra pribumi Nusantara, para hadirin. Oleh karena itu, mari kita yang beragama Islam, khususnya menganut ahli sunnah wal jamaah, di samping mengibarkan bendera merah putih dari mulai sekarang, kita pun mendoakan para hadirin, para pahlawan, pejuang bangsa, para ulama dan santri yang beragama Islam di malam tanggal 17 Agustus nanti, dengan sama-sama kita bersolawat, membaca Yasin, bahkan bila mana perlu kita berziarah ke makam para pahlawan, berdoa pada Allah sebagai bukti bahwa kita mensyukuri nikmat Allah, dan sebagai bukti bahwa kita rakyat yang beradab, umat Islam yang beradab, yang tahu berterima kasih, sehingga kita mendoakan para pejuang kemerdekaan negara Republik Indonesia. Di malam itu kita berdoa pada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah mengangkat derajatnya, Allah memberikan makom yang tinggi, Allah memasukkannya ke dalam sorga, menyelamatkannya dari siksa kubur, dan memberikan rezeki yang banyak kepada seluruh pahlawan bangsa Indonesia, para pejuang, para ulama, para kiai, para santri yang berjasa kepada kemerdekaan Indonesia, sehingga kita bisa mencicipi kemerdekaan ini. Dan yang paling penting, para hadirin saudaraku sebangsa setanah air dan seluruh umat Islam Indonesia, yaitu kita wajib mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dengan kita bisa hidup di zaman kemerdekaan ini. Kita wajib mensyukuri bahwa kita mempunyai umaro. Kita wajib mensyukuri bahwa kita mempunyai TNI dan Polri, punya legislatif, eksekutif, yudikatif. Oleh karena itu, para hadirin, syukuri dengan cara kita jaga marwah umaro, kita jaga marwah presiden dan wakil presiden, kita jaga marwah TNI dan Polri. Maka oleh karena itu, salah satu menjaga marwah
Umaro, marwah presiden, wakil presiden, marwah TNI Polri. Ke depan tidak ada lagi satupun oknum Habib yang menghina presiden kita, menghina wakil presiden kita, menghina TNI dan Polri, para hadirin. Tidak ada lagi jenderal yang di sini yang dicaci maki, baik jenderal TNI maupun Polri, karena mereka adalah penguasa kita, umar kita. Ketika marwah TNI Polri dihinakan, maka hilang wibawa TNI Polri di mata rakyat. Ketika hilang marwah dan wibawa presiden dan wakil presiden dan TNI Polri di mata rakyat, maka menurut saya sebuah kehancuran dan ancaman besar bagi bangsa ini nih. Oleh karena itu, kita semangat jaga cita marwah presiden kita, siapapun presidennya, wakil presiden kita, umaro kita, TNI dan Polri, demi nanti bersinarnya, berkibarnya kejayaan negara Republik Indonesia di mata internasional. Dan mari kita jaga, rapatkan barisan, persatuan seluruh rakyat Indonesia dalam bingkai kedaulatan negara Indonesia, dalam bingkai falsafah negara Indonesia, bingkai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, kibarkan bendera yang ada di dalam hati kita, benderakan pula bendera yang ada di depan kita, berkibar merah putih sepanjang masa, para hadirin. Dan perlu kita ingat, para hadirin, bahwa tidak ada lagi penjajahan di muka bumi Indonesia atas seluruh rakyat Indonesia setelahnya Jepang, Inggris, dan Belanda. Tidak ada penjajahan dari negara manapun, termasuk dari Yaman dan dari oknum imigran Yaman. Dan harus kita garis bawahi, para hadirin, kemerdekaan ini, kemerdekaan Indonesia adalah jasa besar dari para pejuang, bangsawan, tentara, kiai, ulama, santri, putra pribumi Nusantara, bukan jasa dan pemberian dari imigran Yaman, para hadirin. Maka para pejuang, ulama, kiai, santri, putra pribumi Nusantara lah yang berjasa atas kemerdekaan ini, para hadirin. Dan mari kita jaga, para hadirin, sejarah bangsa Indonesia. Kita jaga NU, bahwa sesungguhnya tidak ada satupun oknum Habib yang jadi pendiri NU. Dan kita jaga jatman, para hadirin, bahwa tidak ada satupun pendiri jatman dari kalangan oknum Habib. Mari kita jaga nasab para pejuang bangsa Indonesia, bahwa sesungguhnya Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, KRT Sumadiningrat, dan yang lainnya adalah bernasab ke putra pribumi Nusantara. Karena, para hadirin, salah satu untuk menjaga marwah negara Republik Indonesia, menjaga keutuhan bangsa Indonesia, kekokohan bangsa Indonesia, adalah menjaga nasab-nasab mereka dari dibelokkan oleh oknum-oknum yang diduga bahwa mereka akan menguasai Indonesia, menghegemoni Indonesia, menjajah kembali Indonesia dengan cara yang halus, para hadirin. Maka oleh karena itu, semangat kita jaga sejarah leluhur kita, nasabnya, makomnya, agar tetap dalam keasliannya. Dan mari kita counter siapapun dia oknum yang mencoba membelokkan sejarah NU, membelokkan sejarah jatman, membelokkan sejarah dan nasab dan makom para pejuang-pejuang Nusantara dari golongan ulama, wali, para bangsawan yang punya jasa besar terhadap bangsa ini, para hadirin. Yuk, jadilah kita warga negara Indonesia yang sejati. Dan perlu kita, para hadirin, ketahui, Indonesia milik orang Indonesia. Jawa, Sumatera, dan semua pulau adalah milik Indonesia, dan itu adalah Indonesia Raya, NKRI, merah putih harga mati, bukan milik Tarim, bukan milik ulama Tarim, bukan milik ulama Yaman, para hadirin. Berjuang untuk Indonesia sampai darah penghabisan, keluarkan tenaga, pikiran, harta, termasuk bila mati nyawa untuk tetap NKRI harga mati Pancasila sepanjang masa. Yuk,
merdeka, merdeka, mereka. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.